Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara di tempat ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Merupakan satu sukacita bagi kita ketika kita diundang oleh Tuhan untuk hadir di dalam ibadahnya. Saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersatu teduh sejenak karena Tuhan berada di bait suci-Nya. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari saudara-saudara sebagai orang yang percaya, kita tinggikan nama Yesus, kita tinggikan nama Allah. Terpujilah nama Allah. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja Damai. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja Damai. Yang memintas segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya. Silakan duduk. Mazmur nomor 41 ayat 5 berbunyi demikian. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Saudara-saudara, kehidupan kita tidak selalu mulus. Sebagai orang-orang yang percaya, kehidupan kita seringkali jatuh bangun. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, buat Tuhan selalu menyediakan pengampunan bagi kita. Tapi marilah kita bertekad supaya kita juga meninggalkan segala dosa-dosa kita. Kita nyanyikan, ku tinggalkan dosaku.
bersandar padanya, rahmat-Nya besarlah, menyembuhkan sakit, jadi penebusku. Tinggalkan beban, Dia yang menanggung. Serahkan Tuhan dan segala susah. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Ku ingin seperti-Mu ya Tuhan, lemah lembut dan penuh kasih. Ku merindukan Yesus, Anak Allah. Ku ingin seperti-Mu, lemah lembut kasih. Ku merindukan Yesus, Anak Allah. Selamanya ikut Yesus sampai ke surga kelak, bersama malaikatnya memuji nama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita akan mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapannya. Di hadapan takhta kekudusan-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan dosa. Engkau yang mengetahui kami ketika kami duduk. Engkau mengetahui ketika kami berdiri dan kami melakukan sesuatu. Di hadapan-Mu tidak ada hal yang tersembunyi. Bahkan sampai ke dalam hati kami Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami dan motivasi hati kami. Ketika kami kelihatan baik, tapi mungkin hal itu menyenangkan hati kami sendiri, diri kami sendiri, dan bukan memuliakan Tuhan. Tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami terbuka saat ini. Kami mengakui segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu. Mungkin melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pikiran yang kami lakukan. Hal itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan maui. Ampunilah kami Tuhan. Layakkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu yang sudah Tuhan tebus di atas kayu salib dengan darah yang mahal, supaya kami boleh menjadi murid-murid-Mu, anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Kuatkanlah kami kembali dengan kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tuhan tolong bentuklah kami untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami melakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus senantiasa membimbing kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengakui pelanggaran kami, biarlah apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pujian kami Tuhan, setiap permohonan doa kami tidak terhalang karena dosa-dosa kami, tapi hidup kami, ibadah kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, inilah seruan doa pengakuan dosa kami. Biarlah Allah sendiri yang berbelas kasihan kepada kami, menjamah kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh disucikan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah satu janji firman Tuhan
Janji pengampunan dosa yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Kita nyanyikan nyanyian syukur karena dosa kita diampuni. Hatiku bersuka cita. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati bebas. Sekali lagi, hatiku bersuka cita. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Saudara-saudara, kini tiba saatnya kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat untuk menyatakan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, dipersilakan duduk. Nah, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Tommy Elim. Kita persiapkan hati kita dan kita nyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan. Biar lagu ini juga menjadi doa kita supaya Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana dalam menjalankan hari-hari kita. Ajar kami Tuhan. Ajar kami
kita nyanyikan, ajar kami Tuhan. Ajar kami bangkit berdiri, mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, karena ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Tuhan, bukalah mata kami untuk melihat keagungan-Mu ya Tuhan. Bukalah mata rohani kami untuk melihat kemuliaan-Mu. Sehingga hanya kepada Engkau seluruh hidup kami terus terarah. Hanya kepada Engkau hidup kami tertuju. Dan kami tidak pernah dikesampingkan oleh dunia ini. Bahkan ketika kami berhadapan dengan beban-beban kehidupan serta penganiayaan sebesar apapun, teguhkan mata iman kami untuk selalu melihat Engkau, dan kami boleh selalu tertuju hanya kepada Engkau. Dan kami sungguh berdoa Tuhan, biarlah pemberitaan firman pada saat ini Tuhan boleh memateraikan, sehingga sekali lagi kami boleh diarahkan. Sekali lagi kami boleh hanya tertuju kepada Engkau. Berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat yang sudah hadir. Hamba sungguh berdoa Tuhan memberkati seluruh kami. Dengar doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kembali. Saudara, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita bersama akan melihat dari Kisah Rasul pasal yang ke-8. Iya. Jadi khotbah hari ini kita akan bersama melihat dari Kisah Rasul pasal yang ke-8. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Tema yang diberikan adalah bicara mengenai tantangan murid Kristus. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga 8, demikian bunyi firman Tuhan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Jadi saudara kalau perhatikan sebenarnya pasal 7 bicara mengenai Stefanus yang dirajam batu. Stefanus yang adalah martir yang pertama, dia dirajam batu. Saulus terlibat di dalamnya. Dikatakan Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh.
Ayat selanjutnya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudara, setahu saya dalam beberapa waktu terakhir ini, saudara membahas berkaitan dengan kitab Kisah Para Rasul. Nah, saudaranya apa yang menarik daripada Kisah Para Rasul? Saudara, menurut saya sederhana sebenarnya. Ya, saudara ingat saja judulnya. Ya, judul kitab ini atau ya kitab ini bernama adalah Kisah Para Rasul. Saudara, sehingga secara sederhana keunikan daripada kitab ini adalah kitab ini berbicara mengenai beragam perjalanan kehidupan, perjalanan pelayanan daripada para rasul tersebut. Kita tahu Matius, Markus, Lukas dan juga Yohanes adalah kitab-kitab Injil di mana orientasi fokus itu ditujukan kepada pelayanan daripada Kristus. Nah, kisah para rasul adalah satu bagian yang secara kronologikal berbicara mengenai saat ini Kristus sudah pergi, Kristus sudah naik ke surga, dan sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan para rasul? Saudara, kisah para rasul adalah sebuah kitab yang mencatat beragam catatan pelayanan, beragam catatan perjalanan daripada para rasul. Dan tentu saja di dalamnya itu berbicara mengenai realitas gereja. Disitulah kemudian kita melihat gereja mulai berdiri. Disitulah kemudian kita melihat gereja mulai kemudian diteguhkan. Dan yang namanya jemaat-jemaat itu mulai ada. Saudara, sehingga dalam kitab Kisah Para Rasul ini kalau saudara mau berjumpa dengan sejarah awal gereja, maka jawabannya ada dalam kitab Kisah Para Rasul. Kalau saudara mau berjumpa dengan apa yang terjadi dengan gereja mula-mula, maka jawabannya ada dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan saudara, menarik sekali. Mungkin boleh kita katakan catatan-catatan yang ada dalam kitab Kisah Para Rasul ini menjadi satu miniatur, menjadi satu gambaran daripada sebenarnya realitas perjalanan gereja. Dan ini menjadi satu gambaran daripada realitas perjalanan setiap orang percaya. Jadi ini bukan hanya kisah para rasul, tapi ini adalah kisah murid-murid Kristus. Ini adalah kisah saudara dan saya. Ini bukan hanya kisah gereja mula-mula, tapi ini adalah kisah gereja sepanjang sejarah. Saudara, itulah sebabnya tema hari ini ketika bicara tantangan murid Kristus dan dikaitkan dengan kisah para rasul, maka saudara, ini menjadi satu gambaran yang bukan hanya eksklusif kisah para rasul, tapi ini adalah menjadi satu gambaran yang namanya para murid. Yang namanya para murid. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul seperti tadi saya katakan, maka saudara, ini adalah kitab yang penuh dengan beragam hal, bicara mengenai persecution di situ, bicara mengenai prayer di situ, bicara mengenai power. Jadi ini menjadi hal yang sangat jelas sekali. Saudara, dan kata persecution, kata penganiayaan menjadi satu bagian yang sangat integral di dalam sepanjang sejarah apa yang dicatat oleh gereja dan khususnya kitab Kisah Para Rasul. Dan saudara, hari ini kita membahas mengenai Kisah Rasul pasal 8 maksud saya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan Kisah Rasul pasal 8 itu dimulai dengan ayat yang pertama. Saudara bicara mengenai Saulus yang menyaksikan peristiwa daripada Stefanus tersebut. Dicatat bahwa penganiayaan yang hebat mulai terjadi. Saudara garis bawahi kata hebat di situ adalah kata mega di dalam bahasa Yunani. Berarti ini adalah satu penganiayaan yang masif, ya. Satu penganiayaan yang masif itu terjadi. Sesuatu penganiayaan yang besar itu terjadi, dan
Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga dari pasal 8 dikatakan begini. Saulus itu dia masuk membinasakan para jemaat dari rumah demi rumah, laki-laki dan perempuan. Saudara, kemudian digambarkan dari rumah ke rumah, jadi gerilya yang begitu luar biasa. Saudara, saya membayangkan seperti zaman Nazi Jerman ya. Bagaimana para tentara Jerman itu berusaha masuk dari rumah ke rumah untuk mencari orang-orang Yahudi dan dibunuh. Saudara, dan itulah gambaran yang terjadi. Dan ya saya nggak tahu, saya rasa di antara kita di sini tidak ada yang mengalami zaman G30 SPKI lah begitu ya. Tapi kalau kita belajar sejarah, itu yang terjadi. Dari rumah ke rumah itu kemudian dicari. Laki dan perempuan diseret seperti itu. Nah saudara, ini yang terjadi di gereja. Ini yang terjadi dalam sejarah gereja. Dan kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul 9 ayat 1, saya ada catat di situ. Saudara, coba kita lihat sebentar Kisah Rasul 9 ayat 1. Catatan ayat Alkitab berbunyi demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Bahkan ia menghadap imam besar untuk mendapatkan persetujuan. Saudara perhatikan gambaran di sini. Begitu berkobar-kobarnya hati Paulus. Hati Saulus. Begitu berkobar-kobarnya hati dia. Hati untuk apa? Untuk membunuh para murid. Nah saudara, inilah story daripada gereja. Kisah gereja adalah kisah seperti ini. Sebuah penganiayaan yang besar dan dari rumah ke rumah laki-laki dan perempuan diseret begitu rupa dan penganiayaan demi penganiayaan terjadi. Saudara, dan kalau kita perhatikan sejarah gereja tidak bisa lepas daripada kisah ini. Ini bukan hanya kisah zaman dulu, saudara, bahkan sampai zaman sekarang. Saudara, saat ini kalau saudara keluar atau jangan sekarang ya, sekarang saudara fokus dengar khotbah, selesai ibadah ini saudara searching ya, Christian persecution. Saudara akan berjumpa dengan website-website yang saudara bisa klik di situ, saudara lihat. Hari ini, saat ini, terjadi penganiayaan di negara mana. Penganiayaan seperti apa. Saudara, saya cukup kaget karena bulan lalu saya sedang mempersiapkan satu bagian bahan Bible study untuk di gereja tempat saya melayani. Juli akan datang, berkaitan dengan persecution. Ya. Dan saya coba searching. Saudara, saya cukup kaget begitu. Di hari gini, ya, di hari yang sekarang ini, penganiayaan masih terus terjadi. Nah saudara, inilah sejarah gereja. Inilah sejarah gereja. Nah saudara, hari ini saya akan mengajak kita melihat realitas penganiayaan ini. Khususnya berkaitan dengan Kisah Rasul pasal 8. Apa yang bisa kita pelajari daripada catatan sejarah perjalanan Kisah Rasul gereja awal-awal ini. Saudara, bagian yang pertama yang saya ingin ajak melihat adalah ketika bicara mengenai penganiayaan, yaitu penganiayaan berkaitan dengan perjalanan para murid. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul, khususnya Kisah Rasul pasal 8 tadi dan Kisah Rasul selanjutnya, saudara, kita akan mendapati bahwa ternyata penganiayaan itu adalah sesuatu yang menurut saya adalah unavoidable. Sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Ini bukan sebuah option. Ini bukan sebuah option. Saudara, saya harus tegaskan lagi. Ini mungkin jadi bad news ya bagi kita ya. Ini dengar, waduh, ini gimana nih kalau bukan sebagai option, apa yang terjadi dengan hidup saya sebagai orang Kristen? Saudara, tapi ini benar. Kalau saudara perhatikan dalam sejarah, maka sejarah gereja, maka saudara akan mendapati penganiayaan itu bukan sebuah option. Kalau option, kita boleh pilih. Mau atau kagak. Kalau option kita boleh pilih. Tetapi ketika bicara mengenai bukan option, maka ini adalah sesuatu hal yang boleh kita katakan jalan hidup kita. Jalan hidup seorang murid yang sejati tidak akan pernah lepas daripada realitas penganiayaan. Setidaknya ada dua hal. Yang pertama di situ adalah sebenarnya kalau kita melihat Yohanes 15 ayat 18 ayat 19, Yesus sudah berkata seperti ini. Yesus berkata begini, dunia membenci aku. Sehingga kalau kamu muridku, kamu juga pasti akan dibenci. Dunia menganiaya aku. Sehingga kalau kamu muridku, kamu juga akan dianiaya. Saudara, Yesus terang-terangan berkata seperti itu. Yesus terang-terangan berbicara
Aku dianiaya, aku dibenci. Karena itu engkau juga akan menempuh perjalanan ini. Saudara, kalau saudara belajar sejarah agama, saudara tidak akan pernah berjumpa pemimpin agama yang belak-belakan terang-terangan begini. Saudara, kalau saudara masuk ke satu pekerjaan, ketemu bos, lu mau kerja di sini pasti menderita. Pertanyaan saya, masuk kerja enggak? Hah? Kerja enggak? Hah? Kerja enggak, saudara? Yang berkata mau kerja tetap angkat tangan. Hah? Saudara, kalau kita masuk ya, dalam satu tempat pekerjaan, lu kerja di sini, lu kerja bukan 8 jam lagi, minimal 12 jam. Enggak ada istilah Sabtu Minggu. Pokoknya lu akan susah, ya. Masa depan akan berat. Lu harus menderita. Saudara, saya rasa nggak ada orang gila yang mau ikut kerja kayak begini. Saya juga nggak mau. Saudara, tapi di sinilah saudara perhatikan, di sini menarik sekali. Yesus bicara langsung. Aku dianiaya, aku dibenci, dan ini jalan yang harus kalian hadapi. Ini jalan yang harus kalian hadapi. Saudara, itulah sebabnya Dietrich Bonhoeffer bicara mengenai cost of discipleship. Ya, dia bicara mengenai kalau betul kita menjadi seorang murid, maka realitas perjalanan iman kita akan berhadapan dengan yang namanya penderitaan, kesulitan, bahkan penganiayaan. Dan itu yang terjadi dengan diri dia sendiri. Dietrich Bonhoeffer adalah seorang pendeta di zaman Nazi Jerman pada waktu itu. Dia seorang Jerman, dia melawan kebijakan pemerintah Jerman begitu luar biasa, dan dia dikejar begitu luar biasa. Dan pada akhirnya ketika dia mati, saudara tahu, dia adalah mati ketika dia kemudian ditangkap di penjara Jerman, dan hanya kurang beberapa hari tentara sekutu masuk dan kemudian Jerman kalah. Ketika membaca kisah Dietrich Bonhoeffer, saya cuma berpikir, Tuhan, ini tinggal beberapa hari doang, gak sampai seminggu. Kenapa Tuhan gak tahanin dikit dia hidup, tentara sekutu datang dia kan selamat. Ya kan? Ini bisa happy ending. Saudara, ketika merenungi kisah mengenai Dietrich Bonhoeffer, saya cuma mendapati satu hal. Ya memang Tuhan tidak mau, Tuhan izinin Dietrich Bonhoeffer, kamu sudah menulis, mengalami begitu rupa, biarlah dalam akhir hidupmu. Yang penting engkau setia. Engkau tidak menikmati kebebasan. Tapi engkau menunjukkan kepada dunia, inilah iman yang sejati. Nah saudara, ketika berbicara mengenai penganiayaan, menarik sekali. Yesus sudah jelas berkata seperti itu. Saudara, itulah sebabnya di dalam sejarah para martir kita menjumpai ada yang namanya istilah red and white martir. Ya, ada dua istilah ini dalam sejarah martir. Jadi red martir itu seperti kisah para rasul. Ya, mereka benar-benar mati dibunuh. Ada darah yang keluar. Ada darah yang keluar. Tetapi di dalam sejarah daripada para teolog mencoba untuk melihat realitas martir, maka ada istilah yang lain, yaitu white martir. White martir itu adalah anak-anak Tuhan yang tetap berdiri teguh atas imannya. Dia memang tidak dibunuh dan tidak mengalami darah yang keluar, tapi ketika dia ada dalam dunia ini, dia berani berkata, I am a Christian. Look at me. I am a Christian. Saudara, ini adalah kategori martir yang kedua, dan menurut saya kebanyakan kita ada dalam bagian ini. Kebanyakan kita ada dalam bagian ini. Pertanyaannya adalah ketika menjadi orang Kristen, ketika menjadi seorang karyawan Kristen, ketika mencari seorang pengusaha Kristen, ketika menjadi seorang student Kristen, ketika menjadi satu keluarga Kristen, pertanyaannya adalah apakah kita setia dalam iman itu meskipun kita mengalami aniaya dalam tanda petik. Mungkin karirmu akan terhambat. Mungkin engkau akan digencet, disikut, ya. Engkau akan dihalangin. Mungkin engkau akan mengalami satu kesulitan secara finansial.
Mungkin engkau akan mengalami kesulitan secara emosional. Engkau akan difitnah. Engkau akan dilecehkan. Saudara, apakah engkau merasa hidup dunia ini unfair? Kalau engkau merasa unfair karena kebenaran, maka disitulah kita mengingat akan kalimat Yesus. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena aku. Saudara ingat dalam Matius pasal 5, dalam khotbah di bukit. Yesus berkata, berbahagialah engkau yang dianiaya karena aku. Saudara, perjalanan iman, perjalanan murid, ada perjalanan yang tidak bisa lepas daripada realitas penganiayaan. Kita tidak menjadi red martyr, tapi white martyr. Ini bagian perjalanan kita. Kalau saudara kemudian hanya memilih dunia, hanya memilih karirmu, hanya memilih masa depan, hanya memilih jalan lancar dalam hidup ini. Oh, saya bukan berkata kita cari gara-gara ya, bukan itu poin saya. Ya, kita nggak usah cari gara-gara. Tapi poin saya adalah kita harus setia dengan yang namanya kebenaran. Kita harus setia dengan yang namanya kesucian. Kita harus setia dengan namanya prinsip-prinsip firman itu. Dan ketika kita sungguh berjalan seperti ini, maka disitulah kita akan menyadari aniaya bukan sebuah option. Saudara, kalau saudara sebagai orang Kristen hidup susah di dunia ini, bagi saya itu alkitabiah. Iman Kristen itu tidak sejalan dengan ada lagu ya. Ada satu lagu berkata, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Saudara tahu lagu itu kan? Enggak ada tuh ada istilahnya di sini senang. Kalau di sana kan udah pasti senang di sorga, ya kan? Jadi kita maunya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Saudara, enggak ada seperti itu. Perhatikan apa yang dicatat Alkitab. Perhatikan perjalanan sejarah gereja. Kalau kita betul menjadi orang Kristen, dunia akan membenci kita. Saudara, saya sangat setuju dengan Billy Graham ketika dia berkata, saudara, Billy Graham itu ya seorang ya evangelis, dia lebih terkenal sebagai seorang evangelis dan seorang yang kalau kita perhatikan ya, dia itu selain penginjilannya kuat, dia membaca Alkitab. Saya bicara membaca Alkitab ya, bukan membaca buku teologi, bukan membaca buku tafsiran. Nah, dia itu baca Alkitab itu kuat sekali. Kuat sekali. Ya. Cukup banyak orang-orang sekarang lebih suka baca buku teologi, buku mengenai doktrin, buku mengenai konsep, dan bukan Alkitab itu sendiri. Ya, bukan Alkitab itu sendiri. Nah, Billy Graham berbeda ya, dan banyak tokoh yang lain tentu saja. Billy Graham berkata seperti ini. Alkitab itu secara clearly, secara jelas sekali menyatakan bahwa kesetiaan dan penganiayaan kerap kali berjalan hand in hand. Kerap kali berjalan bersama. Bagaimana Tuhan tahu engkau dan saya setia? Jawabannya, ketika berhadapan dengan kehidupan red martyr atau white martyr, kita tetap berdiri teguh. Cukup banyak anak Tuhan yang menjual hak kesulungan, semangkuk kacang merah untuk kesenangan tubuhnya. Untuk kesenangan dunia ini. Cukup banyak. Saudara, saya ingin tanya kepada setiap kita. Hak kesulungan apa yang sedang kita jual saat ini? Hak kesulungan apa yang sedang kita jual saat ini? Jangan jual imanmu untuk kesuksesanmu. Jangan jual imanmu untuk kenikmatan kedaginganmu. Jangan jual imanmu untuk masa depan. Jangan pernah menjual imanmu. Faithfulness and persecution. Ini adalah hand in hand, seperti berjalan bersama. Saudara, ini adalah bagian pertama. Ketika bicara mengenai penganiayaan, maka jelas sekali Alkitab bicara penganiayaan itu adalah sesuatu yang unavoidable.
sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Ini bukan sebuah option. Tapi ini adalah panggilan, ini adalah perjalanan, dan inilah ujian daripada seorang murid yang sejati. Kalau kita cuma datang ke gereja seperti ini gampang. Ya agak susah juga lah, saudara mesti bangun agak pagian begitu. Ya. Tapi ini no issue sebenarnya. Karena ujian iman itu lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Saudara, ini adalah hal yang pertama. Ketika bicara mengenai Kisah Rasul 8 ini, saya ingin menyoroti yang pertama adalah penganiayaan dan realitas perjalanan iman. Penganiayaan dan perjalanan iman. Hal yang kedua yang saya ingin kemudian aja kita lihat adalah penganiayaan itu juga berkaitan dengan hal kedua yang penting kita lihat adalah berkaitan dengan penyertaan Allah. Berkaitan dengan penyertaan Allah. Nah saudara, kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal 8 ini juga berkaitan dengan Kisah Rasul pasal 7 dan juga nanti dengan 9. Ya. Pasal 8, kalau kita lihat menengok ke sebelumnya pasal yang ke-7. Dan itu yang menjadi introduksi awal daripada pasal 8. Ya. Kalau saudara perhatikan tadi, pasal 8 ayat pertama A, 8a tadi dimulai dengan kalimat Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ini connected dengan pasal yang ke-7. Jadi pasal 8 tidak bisa kita lepaskan dari pasal 7. Nah pasal 7 kalau kemudian kita melihat, maka saya ingin kaitkan poin daripada penganiayaan dan penyertaan Allah ini dengan kisah daripada Stefanus. Karena Stefanus adalah martir yang pertama. Martir yang pertama. Stefanus adalah catatan sejarah perjalanan iman berbicara mengenai martir yang pertama itu. Yang mengalami penganiayaan itu adalah Stefanus. Nah dalam kisah Stefanus ini ada dua hal yang menarik yang saya ingin sorotin. Yang pertama adalah saudara perhatikan maka mengapa Stefanus bisa lewatin seperti itu. Saudara, maka jawabannya adalah karena Stefanus mengalami kekuatan ilahi. Saudara, kita nggak mungkin bisa berhadapan dengan penganiayaan. Seperti tadi saya katakan, kalau ada satu owner company yang mengundang saudara kerja dan berkata, oke, lu mau kerja di sini, lu akan menderita, lu akan susah, lu akan begini. Lah, lalu keuntungannya apa? Tunggu nanti di sorga. Waduh, tunggu nanti ke sorga, harap-harap kalau gua ke sorga. Kalau kagak ke sorga gimana? Udah di sini susah, di sana juga susah begitu. Iya kan? Nggak akan mungkin. Pertanyaannya siapa yang mampu menerima undangan seperti ini? Siapa yang bisa menjalani undangan seperti ini? Nggak akan ada. Nggak akan ada. Dan itulah sebabnya kalau kita melihat dalam kisah Stefanus. Saudara, kisah Stefanus ini bukan kisah diri Stefanus. Tapi kisah Stefanus adalah kisah Allah di dalam diri Stefanus. Saya ulangi statement ini. Kisah Stefanus bukan kisah Stefanus. Tapi kisah Stefanus adalah kisah Allah di dalam diri Stefanus. Saudara, ini juga yang seharusnya dengan terjadi dalam kisah hidup kita. Ini bukan kisah hidup seorang Tommy Elim. Bukan. Tapi ini adalah kisah mengenai Allah yang ada di dalam Tommy Elim. Ini bukan kisah sebutkan nama saudara. Bukan. Tapi ini adalah kisah Allah yang ada di dalam engkau. Di dalam diri engkau. Nah saudara, disitulah kita kemudian melihat ketidakmungkinan berjalan di tengah dunia ini untuk setia. Untuk berhadapan dengan penganiayaan. Kita mendapat kunci pentingnya. Yaitu apa? Karena ada Allah di dalam diri kita. Saudara, kalau saudara perhatikan kisah Rasul 7 ayat 55. Maka ketika Stefanus itu diraja, maka dia melihat kemuliaan Allah. Dia melihat hadirat Allah. Dan saudara, itu yang terjadi dengan para murid kisah selanjutnya. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Injil, bukankah para murid adalah orang-orang yang penakut? Bukankah para murid adalah orang-orang yang play safe? Itulah sebabnya ketika Yesus ditangkap, mereka semua juga kabur. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa murid-murid orang yang sama, hanya sekian hari, sekian bulan, mereka bisa berubah begitu rupa? Ini tidak bisa dijelaskan secara psikologi,
secara sosiologi, secara analisa manusia. Untuk merubah manusia butuh berapa banyak waktu? Berapa banyak waktu untuk merubah hidup kita? Ya kan? Kita udah sekian puluh tahun kita pikir aduh susah bener berubah. Ya. Bolak-balik di ngomongin, kagak berubah-berubah. Saudara, mengapa para murid bisa berubah? Jawabannya adalah ketika Roh Kudus itu turun. Kisah para rasul juga berbicara kisah turunnya Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus turun, ketika Roh Kudus mendiami para rasul, maka di situ Roh Kudus menguasai diri para rasul. Ini bukan lagi story daripada para rasul, tapi Roh Allah, diri Allah sendiri, Roh Kudus yang ada di dalam para rasul. So, inilah yang menjadi kekuatan kita. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Saudara, saya harus akui hidup dalam dunia ini tidak mudah. Tetapi kalau saudara dan saya betul-betul ada di dalam Kristus, di dalam Allah, saudara dan saya mencari hadirat Allah, saudara, maka kita akan berkata betul, dunia yang fana ini bukan lagi tempatku. Ini bukan lagi hidupku. Saudara, kadang-kala hidup kita tuh terlalu terlena dengan dunia ini. Dan kita lupa melihat yang sejati itu. Kita lupa melihat diri Allah itu sendiri. Sehingga kadang-kala Tuhan sengaja mengizinkan kekacauan di dunia. Saudara, bagi saya apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini hanya menunjukkan Tuhan memberikan wake up call, memberikan sebuah alarm kepada dunia. Kondisi pandemi dengan COVID-19 adalah satu wake up call. Kita kemarin-kemarin sudah lumayan happy kan ya, udah mulai pada liburan. Siapa yang udah ke Bali? Boleh angkat tangan? Ya, saudara udah jalan-jalan sana sini. Tapi saya rasa 1-2 hari, 1 minggu terakhir kita mulai deg-degan lagi. Waduh, at least di dalam diri saya udah dengar si A, si B, si C, si D, si E dan seterusnya udah mulai kena COVID lagi begitu. Ya, dan saya udah mulai berkata udah ya, kita jangan ngumpul-ngumpul lagi terlalu ngumpul banyak-banyak lagi begitu loh. Saudara, ini adalah wake up call. Tuhan itu cuman manusia, lu mau apa sih hidup ini? Lu butuh aku, lu butuh Tuhan yang terutama. Kekuatan ilahi itu yang penting. Kalau enggak, hidup kita hanya akan penuh ketakutan. Berapa banyak hidup kita dengan COVID ini membuat kita cemas, bukan? Membuat kita hidup tuh hanya penuh anxiety. Saudara, secara statistik ya, 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, ini tingkat anxiety, ya, tingkat kecemasan itu semakin tinggi. Saudara, kekuatan kita pada Tuhan. Belum lagi ditambah lagi dengan Rusia Ukraine ya. Saudara, ini peperangan ini bukan story yang kita pelajari di sejarah. Peperangan adalah hal yang real. Dan saudara perhatikan, kondisi peperangan ini berdampak terhadap ekonomi dunia luar biasa. Kita masih sangat bersyukur loh Indonesia ya. Itu harga gas masih ditahan begitu rupa. Berapa waktu lalu saya ketemu satu teman yang dari US. Dia cuma ngomong, lu tahu nggak, gas di US 1 gallon itu udah 6 to 7 US dollar, ya, $7. Waktu 2 tahunan lalu, 2 tahun setengah lalu saya masih study di sana, itu baru 2,7 sampai 3 dolar 1 gallon. Ya. Sekarang itu udah 6 sampai 7 dolar. Saya bilang gila bener. Dan itu inflasinya udah luar biasa. Itulah sebabnya kan bukan FedEx ya, Bank Federal yaitu kan udah menaikkan tingkat suku bunga US yang juga begitu tinggi. Nggak pernah dalam sejarah 20-30 tahun terakhir. Tapi apa yang terjadi? Ini dunia kita. Saudara, jangan pikir kita berada pada dunia yang aman. Dan Jokowi juga sudah sempat berkata kan berapa waktu lalu, kayaknya ada 50 negara atau berapa negara sudah kolaps. Sri Lanka udah close negaranya, udah selesai udah.
Saudara, ya kita satu sisi puji Tuhan lah Indonesia masih oke, ya. Tapi saya cuma mau berkata kepada saudara, kita berada pada dunia yang ini udah babak belur semuanya. Dunia udah babak belur. Dunia udah hancur begitu rupa. Dan kekuatan kita sama seperti Stefanus. Kekuatan dari Tuhan. Karena itu carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Datang kepada Dia, sumber kekuatan itu. Stefanus bisa berhadapan dengan Raja Batu hanya karena satu. Karena Tuhan. Ini sekali lagi bukan story-nya Stefanus. Tapi story Tuhan di dalam diri Stefanus. Dan saudara, menariknya di dalam kisah Stefanus kita juga berhadapan dengan satu teori yang kerap kali kita tahu, yaitu realitas buah Injil. Menarik sekali. Alkitab dan Kisah Rasul pasal 8 mencatat penderitaan itu datang, justru Injil semakin tersebar. Dan saya rasa kita semua mengerti konsep buah. Kalau ntar selesai pulang saudara bisa makan buah, ingat, kita makan buah karena apa? Ada benih yang mati. Kalau tidak ada benih yang mati, tidak ada buah yang bisa bertumbuh. Enggak ada yang namanya kehidupan. Buah semuanya ada karena ada benih yang mati. Saudara, ini yang menjadi penyertaan Allah dalam penderitaan. Jadi ketika bicara mengenai story penderitaan, kita jangan hanya lihat aduh gelap, aduh gelap, aduh gelap, aduh gelap. Tapi yang pertama tadi kita harus, oke, betul gelap, tapi ada Allah di dalamku, di mana aku akan melewati lembah kekelaman itu. Seperti Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, lembah kekelaman aku akan lewati. Tapi bagian yang kedua ini, kita bukan hanya melihat story itu hanya gelap. Kita melihat story itu dengan big picture. Ada big picture yang lebih. Saudara, kalau saudara melihat lukisan, lukisan itu bukan taruh depan mata. Ya. Lukisan itu harus saudara mundur jauh, saudara lihat. Kalau cuma depan mata, saudara gila, gelap bener, hitam bener, lihat apaan. Tapi ketika saudara mundur atau lukisannya ditarik ke sono begitu ya. Maka saudara akan lihat, oh iya cakep juga sih begitu. Nah sama. Penderitaan kita harus dilihat dalam sebuah perspektif yang luas. Yaitu apa? Rencana Allah di mana melalui diri kita. Kemudian Injil diberitakan. Kisah Stefanus. Tadi saya katakan kisah Rasul pasal 8. Harus dikaitkan kisah Rasul pasal 7 bicara mengenai Stefanus. Tapi kisah Rasul pasal 8 juga harus dikaitkan dengan kisah Rasul pasal 9. Kisah mengenai apa? Saudara, di situ kisah mengenai pertobatan daripada Saulus. Saulus yang menyetujui dan yang menganiaya jemaat. Tapi Saulus yang dilawat oleh Allah. Dan kalau saudara perhatikan dalam kisah Rasul pasal 8 ayat 1 ayat 4 jelas sekali dikatakan melalui penganiayaan Injil tersebar. Injil tersebar. Saudara, ini big picture yang harus kita lihat. Mungkin kita menderita, mungkin kita mengalami penganiayaan, tetapi itu menjadi buah-buah Injil di mana jadi blessing. Ketika saudara di tengah-tengah pekerjaan di dalam konteks menjadi white martyr yang tadi saya katakan, saudara mungkin sulit, tapi saudara harus lihat Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai setiap kita. Berat, iya. Sulit, iya. Tapi ingatlah, Tuhan itu mau pakai setiap kita. Saya sangat agree dengan kalimat yang berkata bahwa kisah Rasul 8 mencatat persecution leads to mission. Penganiayaan itu justru membawa kita, menuntun kita kepada pekerjaan misi. Dan saudara, kalau saudara perhatikan sedikit detailing dari Roma 8 ayat-ayat yang tadi kita baca. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab ya, saya mengajukan saudara coba baca, perhatikan kata-katanya, detailingnya. Saudara, ada banyak hal yang indah. Ya, salah satu hal yang indah yang akan saya akhiri di dalam bagian ini adalah ketika bicara mengenai penganiayaan menuju kepada misi tersebut. Saudara, saya mendapati ada satu permainan kata yang menarik dalam kisah Rasul 8. Yaitu kata ratapan di dalam ayat kedua.
menjadi sukacita di dalam ayat 8. Bahkan dikatakan ratapan yang besar karena kematian Stefanus. Dan ayat 8, pasal 8. Sukacita seluruh kota, sukacita yang besar. Ada ratapan yang besar, tapi ada sukacita yang besar. Kadang-kala hidup kita seperti berhadapan dengan ratapan. Tapi saya mau ingatkan ketika Tuhan bekerja dalam diri kita, maka ratapan kita itu akan menjadi sebuah sukacita yang besar. Sukacita yang besar. Saudara, saya berharap apa yang saya sampaikan dalam Kisah Rasul 8 boleh membuka wawasan kita melihat realitas yang namanya persecution tersebut, penganiayaan. Penganiayaan adalah part daripada panggilan hidup menjadi murid. Karena Yesus sendiri dianiaya, no choice bagi kita. Tapi dalam penganiayaan kita melihat ada kekuatan ilahi. Bahkan Tuhan memakai kita. Persecution itu leads to mission. Memimpin, mengarahkan kepada misi. Saudara, di dalam khotbah saya berapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini, saudara, maka setiap kali khotbah saya selalu akhiri dengan yang saya sebut dengan yang namanya latihan rohani. Ya. Jadi maksud saya begini, saudara, baik setiap minggu saudara kebaktian. Tapi percayalah, kalau saudara cuma dengar kebaktian saat ini lalu pulang selesai, firman itu tidak akan pernah menjadi hidup. Firman itu hanya entertain saudara. Mau pengkhotbah sebagus apapun, saudara akan duduk, oh iya ya, bagus juga ya, saudara foto, saudara catat, ih bagus, bagus. Tapi setelah pulang, saudara makan kue tiaw goreng, langsung hilang tuh semuanya. Saudara makan, nggak tahu apalah begitu, doyan saudara. Percaya ada hilang. Saudara, karena itu saya kerap kali ya di gereja saya layani, saya ngepus ya di dalam kelompok kecil latihan rohani yang paling penting. Saudara, kalau ikut kelompok kecil bagus, tapi kalau cuma dengar khotbah, ikut kelompok kecil, katakanlah sebulan sekali, sebulan 2 kali dan berhenti di situ, percayalah nggak akan ada gunanya. Kita cuma tambah info. Karena yang penting adalah saudara harus melatih bagaimana firman itu saudara lakukan daily. Saudara, itulah sebabnya saya ingin mengakhiri khotbah saya ini dengan latihan rohani. Saya sebut latihan rohani ini menatap salib. Ya, jadi begini. Saya rasa salib itu menjadi satu simbol yang sangat akrab. Ya, saya nggak tahu ada di antara saudara yang pakai salib, liontin salib atau tidak. Ya, kalau saudara pakai, good, itu bagus sekali. Atau saya tidak tahu di rumah saudara ada lukisan salib atau tidak. Itu good, ya. Atau kalau enggak, saudara boleh buat di wallpaper saudara sepanjang at least 1 bulan ke depan ini gambar salib untuk melakukan latihan rohani ini. Ya, jadi begini maksud saya. Jadi salib itu menjadi satu simbol persecution. Salib itu menjadi simbol martir. Itu lambang salib. Nah, saudara, yang ingin saya ajak saudara lakukan adalah, saudara, saya ingin saudara lakukan beberapa hal ini. Ada beberapa step. Ya. Jadi yang pertama, mulai biasakan keluar dari gereja ini, saudara memperhatikan. Jadi saudara lihat nih kiri kananmu kalau ada yang pakai salib. Atau ntar saudara makan, saudara lihat ada tetanggamu yang pakai salib. Atau mau beli kesempatan beli emas salib, boleh juga sekarang. Beritahu pada suamimu. Ya. Dan katakan, menurut Pak Tommy engkau harus merestui aku membeli salib. Ya. Berharap dia setuju. Ya. Nah, poin saya lagi nih. Saudara, yang pertama, perhatikan salib. Kalau saudara punya liontin salib, sebulan ke depan pakailah liontin itu. Kalau saudara pakai, sambil pakai, ya, saudara sambil boleh megang salib itu sih. Sambil apa? Masuk ke kedua. Setiap kali lihat salib, setiap kali memegang liontin salib, atau saudara sedang berkaca dan lihat liontin salib yang saudara pakai, sengaja keluarin. Saudara ingat, iya ya, ini panggilan saya. Panggilan saya dalam dunia ini adalah harus memikul salib itu. Saya harus punya panggilan memikul salib. Apakah saya sudah setia mengikut Tuhan? Meskipun sulit. Meskipun sulit. Dan yang ketiga, sambil saudara ingat panggilan, saudara ambil waktu doa aja setengah menit. Tuhan, kuatkan saya supaya saya setia. Atau saudara bisa katakan, Tuhan,
aduh tadi di kantor saya baru aja gagal gitu loh Tuhan. Saya hidup gak benar. Atau mungkin di private life saya. Tuhan, saya tidak setia ikut Engkau. Saya tidak siap berkorban. Kesenangan saya menjadi nomor satu. Atau dalam keluarga saya. Saudara, saya sangat berharap 1 bulan ke depan, saudara ketika melihat salib, ingat beberapa bagian poin ini. Dan saya menganjurkan mestinya di setiap gereja sekarang WA group untuk informasi kepada jemaat sudah begitu biasa kita lakukan. Boleh bagian ini ya, slide yang terakhir ini nanti mungkin tata usaha boleh ngambil dan boleh di broadcast kepada setiap saudara selesai ibadah ini supaya saudara ingat poin-poinnya. Saudara ingat poin-poinnya. Saudara, Tuhan memberkati kita, biarlah kita boleh sungguh setia. Kita sungguh benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan, tuntun hidup kami, tolong kami. Supaya kami bisa setia ya Tuhan. Kami tahu hidup di dunia tidak mudah. Tapi biarlah kami boleh terus berjalan dalam panggilan ini. Dan kami memohon kekuatan Tuhan agar kami setia. Bahkan kami boleh menjadi blessing bagi orang lain. Berkati jemaat-jemaat-Mu. Berkati gerejamu di tempat ini. Berkati untuk setiap rekan-rekan hamba Tuhan dan para majelis dan pengurus. Tuhan memberkati mereka. Sehingga kami boleh sungguh bertumbuh. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Dengar doa kami, dengar permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, satu permenungan yang indah didengar ya, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan. Itulah yang menjadi pergumulan kita sehari-hari dan ke depannya. Dan kita berharap bahwa Tuhan, gunung batu kita yang akan menjadi tempat sandaran kita. Tuhan, gunung batu adalah gunung batu perlindungan kita ketika kita mengalami kesusahan. Baik, saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan Gunung Batu Perlindungan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami serap dalam kehidupan kami dan kami
laksanakan dalam kehidupan kami. Kami tahu ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Tuhan menyuruh kami melakukan perjalanan jauh, maka Tuhan juga sudah menyiapkan sepatu yang kuat boleh kami pakai. Dan kami percaya Tuhan juga batu perlindungan kami, tempat kami bersandar dan tempat kami melaksanakan kekuatan kami, menyandarkan kekuatan kami. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Biar semua persembahan ini kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang masih beribadah online. Biarlah berkat Tuhan juga yang menyertai kami, damai sejahtera Tuhan juga yang menyertai kami, memimpin langkah pulang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali bersama-sama dan mendengarkan sabda Tuhan. Saudara, hari ini adalah tukar mimbar, saudara. Jadi tadi kita bersyukur Pendeta Tommy Elim sudah menyampaikan firman Tuhan, sedangkan Muse Arifin pada hari ini sedang melayani di GKY Bali. Ya, kita mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Tommy Elim yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati, dan juga nanti di kebaktian kedua. Pendeta Tommy Elim adalah gembala sidang dari GKY di GKY Kelapa Gading, saudara ya. Nah, sebelum saya membacakan berita pengembalaan, apakah dari saudara-saudara di sini yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kalau tidak keberatan bisa mengangkat tangannya, kami mau menyambut saudara. Apakah ada? Ya, tidak perlu malu-malu ya, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita bersyukur kita semua adalah jemaat Tuhan yang setia. Nah, ada kabar gembira saudara ya, tanggal 3 Juli, yaitu mulai minggu depan, majelis memutuskan untuk dimulai kembali kebaktian ketiga di sore hari, jam 5. Saudara ya, akan dimulai kembali. Jadi saudara-saudara yang biasanya dulu memang beribadah di sore hari, kami mengundang saudara untuk dapat beribadah kembali di kebaktian sore jam 5 ya. Juga ajak para youth ya, kebanyakan ya kalau sebelum pandemi itu youth, mahasiswa yang beribadah, kita mengajak mereka sehingga kita bisa beribadah kembali di sore hari jam 5. Ya. Lalu minggu depan adalah minggu pertama dan kita akan menerima perjamuan kudus di KU 1, 2, 3 secara on-site, saudara ya. Namun apabila saudara berhalangan atau ada hal-hal yang tidak memungkinkan saudara untuk datang, saudara dapat mengambil paket perjamuan kudus di gereja pada waktu jam kerja di TU ya, itu Selasa sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 atau hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 2. Dan kita juga diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan kita. Rabu 29 Juni kebaktian doa masih dilakukan secara Zoom dan YouTube live streaming. Pukul 19.30 dengan meeting ID 601-292-6746. Silakan saudara bisa hadir juga ya. Dan minggu ketiga tanggal 17 Juli ada gathering pelayan ibadah. Semua pelayan ibadah setelah kebaktian kedua jam 11.30 secara on-site saudara ya. Jadi pelayan ibadah itu semua pemimpin ibadah liturgis, semua pemusik, singer dan juga usher ya, KU 1, KU 2 dan KU 3 semuanya ya, kita akan berkumpul bersama-sama. Kita juga bisa saling mengenal karena banyak yang baru juga bergabung untuk menjadi pelayan ibadah ya. Tanggal 17 Juli jam 11.30 mohon mendaftar di Saudara Yakobus atau Marco ya, supaya kami tahu berapa kira-kira yang hadir.
Kelas katekisasi periode kedua tahun 2022 ini akan dimulai tanggal 10 Juli secara onsite juga saudara ya. Jadi bagi saudara yang rindu untuk baptis dewasa atau CD dapat mendaftar di Tata Usaha. Dan batas pendaftaran adalah tanggal 3 Juli. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga Nyonya Lim Jong Gi pada hari Minggu tanggal 19 Juni. Dan beliau adalah nenek dari penatua Ibu Tan Yen Li atau kita lebih sering memanggilnya dengan Ci Yeni dan Bapak Chan Chon Kit. Pemakaman akan dilaksanakan pada 25 Juni di Sukorejo. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Ci Yeni dan Bapak Chan Chon Kit. Lalu Komisi Anak akan mengadakan sekolah Injil liburan ya pada hari Sabtu 9 Juli. Pukul 8.30 sampai jam 14.30. Tempatnya di sini ya di lantai 8 ini secara onsite. Tema sekolah Injil liburan pada tahun ini adalah berpetualang bersama Kristus. Ya, untuk anak kelas 1 sampai kelas 7. Nah, Komisi Anak berharap agar orang tua semua bisa mendorong anak-anaknya ya dapat ikut mendaftarkan diri. Ada link pendaftarannya dan batas pendaftaran Senin tanggal 4 Juli yang akan datang. Nah, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan karena kurang jelas bisa menghubungi pembinanya yaitu Lause Stefanus ya. Pasti semua sudah tahu nomor teleponnya. Shalom anak sekolah minggu GKI Karawaci. Wow, setelah sekian lama, akhirnya kita akan mengadakan sekolah Injil liburan secara onsite di gereja. Tema sekolah Injil liburan tahun ini adalah berpetualang bersama Kristus. Jadi adik-adik dapat menggunakan pakaian layaknya seorang petualang. Wah, pasti ini akan seru banget kan? Dan adik-adik juga pasti tidak akan sabar untuk menunggu acaranya. Nah, ingat ya, acara ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 jam 8.30 sampai selesai. Oke, sekian informasi yang dapat Moses sampaikan kepada adik-adik semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Teleponnya. Oke, saudara, silakan bangkit berdiri. Doa berkat nanti akan dipimpin oleh Pendeta Tommy Elim. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam hidupmu masing-masing dan ketahuilah Tuhan bersama dengan engkau. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan.
kasih daripada Allah Bapa, Allah yang baik dan sayang kepada anak-anaknya, serta anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang datang menyelamatkan setiap kita, dan penghiburan, penyertaan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sudah kembali, doa teduh dan Tuhan berkati.